negara mereka dengan Korea Selatan bukan lagi jadi pilihan. Bahkan, konstitusi harus diubah buat menetapkan tetangga sebagai musuh utama. Ya, kedengarannya Korea Utara dan Selatan udah hampir mustahil baikan. Tapi ya kita coba bayangin aja, apa jadinya kalau Korea Utara dan Selatan akhirnya bersatu? Ayo berpikir jernih. Nyatanya spray kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga. Pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Oh yeah. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Dibilang kalau persatuan Korea bisa nyalip negara-negara maju ini dalam cuma beberapa tahun. Katanya gabungan dari potensi kedua negara ini bisa jadi resep sukses mereka. Iya, kedengarannya memang menjanjikan. Tapi kalau gitu, kenapa dari awal mereka berpisah? Oke, awalnya Korea itu ada di bawah satu kekaisaran sebelum dijajah Jepang sampai akhirnya Perang Dunia. Tapi terus dua negara ini ikut campur buat ngakhirin kekuasaan sang negeri matahari terbit di sana. Karena beda ideologi, mereka sepakat buat bagi tugas. Rusia ngurus bagian utara, Amerika ngurus yang selatan. Tapi hasilnya, kedua Korea malah jadi punya kepribadian yang beda-beda. Perbedaan ini ditambah adanya perang dingin antara dua negara mantan penjajah mereka, bikin yang satu pengen menguasai yang lain. Akhirnya, perang saudara muncul, berlangsung sengit sampai akhirnya berhenti. Walaupun mereka gak kunjung nemuin kata damai sampai sekarang. Ya, kisah berantemnya emang panjang banget. Tapi kalau persatuan mereka bisa bikin maju, kenapa mereka itu nggak nyoba baikan? Pastinya karena persatuan Korea juga bisa membawa banyak banget tantangan. Selain karena ideologi mereka itu beda banget, alasan lainnya adalah karena duit. Iya, biayanya yang dibutuhin buat nyatuin Korea ini bisa nyampe triliunan dolar, setara sama pembangunan 100 IKN-nya Indonesia. Duit segini banyak diperluin karena masih banyak warga korut yang nganggur dan kelaparan. Makanya si tetangga harus rela bantuin. Tantangan yang lain adalah buat ngegabungin sistem pendidikan mereka. Soalnya kualitas dan kurikulum mereka juga beda. Yang sampai para murid yang kaget dan bingung waktu masuk sekolah. Dan meskipun udah nyatu, mungkin aja warganya bakal kesulitan buat saling berbaur karena punya cara hidup yang beda. Ibarat anak kembar yang dipisahin bertahun-tahun. Korea Utara relatif tertutup dan gak banyak terima budaya negara lain. Terus warganya benar-benar diatur negara. Di sisi lain, budaya si tetangga sebelah udah ngeracunin sedunia, termasuk negara kita. Dan gilanya, bahkan mereka bahkan bakal kelihatan beda karena pernah dilanda bencana kelaparan. Orang Korea Utara itu rata-rata lebih pendek. Oke, itu semua baru sedikit aja dari berbagai pertimbangan lain. Tapi walaupun kedengarannya susah, bukan berarti penyatuan Korea itu nggak mungkin. Karena ternyata kita punya contoh yang mungkin bisa ditiru, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Keduanya sempat misah, tapi akhirnya nyatu lagi pas Perang Dingin berakhir. Cuma mungkin perbedaan terbesarnya, Jerman itu nggak sampai ngerasain perang saudara yang waktu kejadian di Korea sampai nimbulin jutaan korban dan trauma yang panjang. Oke, itu dia kemungkinan yang bisa kejadian kalau kedua Korea bersatu. Ya, walaupun banyak tantangannya, suatu survei juga menunjukkan kalau ada orang-orang di sana yang masih pengen Korea bersatu. Jadi gimana menurut kalian? Perlukah Korea Utara dan Korea Selatan buat bergabung? Dan seperti biasa, terima kasih.